延迟。左云飞，给我下去！玄阳宗风无痕前来向青云。白羽凡，来吧，给我死！ 少主小心！使我一招雷厉风行。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Ancient Supremacy. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita telah melihat pertarungan Lin Yun melawan senior Su Jiao, yang setelah itu si Jiao pun berniat pergi dari sekte King Yun. Terlihat juga Lin Yun yang berlatih meningkatkan kultivasi untuk mempersiapkan diri mengikuti kompetisi keempat sekte besar. Begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton, silahkan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Lin Yun yang sedang berbicara dengan seseorang bernama Xie Biao. Xie Biao mengatakan jika semua orang sedang menunggu Lin Yun karena Lin Yun banyak melakukan prestasi untuk sekte King Yun. Xie Biao memberitahu jika ia berangkat menggunakan elang dan akan tiba di kota Whitewater. Binatang elang sendiri tumbuh secara alami dan mampu mencapai kecepatan ribuan mil dalam sekejap. Mereka juga berbicara tentang sumber daya di sekte Tianshui, dan Xie Biao juga tak tahu mengapa Su Jiao tiba-tiba pergi di saat kompetisi sekte besar akan segera dimulai. Lin Yun pun bertanya siapakah orang yang berdiri di samping ketua Bai Yufan. Xie Biao menjawab jika ia bernama Xi Yue dan seseorang bernama Hu Jifeng adalah pemain inti dalam kompetisi kali ini. Lin Yun pun bertanya siapakah pemain pengganti. Xie Biao memberitahu jika Xie Biao, Lin Yun dan Xie Dao Yu lah yang akan menjadi pemain pengganti. Setelah itu, mereka pun memberikan salam hormat kepada ketua Bai Yufan. Tapi di sana Hu Jifeng menggerutu jika Lin Yun hanya buang-buang waktu saja, karena dianggapnya Lin Yun hanya akan menjadi pemain pengganti. Setelah itu, mereka semua pun pergi dari sana. 之剑，区区候补选手敢让我们等了这么久？可是青云宗的镇山灵兽，这不少宗主派我过来叫你了。我们陈志英就兽吗？我也只是看过书中记载，还从未天生地长，与风亲和，速度之快，可顺白水城了。快到了，站在少宗主旁边的是谁啊？不论陈池还是灵石矿，这次苏师姐突然离去，青云宗怕是要被针对，排进前3。他是这次大比的核心选手，4宗大比。 Kemudian terlihat Bai Yufan yang memanggil burung elang spiritual miliknya. Mereka semua pun segera naik untuk menuju ke tempat kompetisi. Sesampainya di sana, mereka pun segera diajak untuk mengikuti seorang tetua. Tapi saat itu tiba-tiba saja ada seseorang yang bertanya di manakah Su Jiao yang berasal dari sekte bangsawan. Ternyata orang itu bernama Tetua Liu yang merupakan ketua sekte Awan Ungu. Ketua sekte King Yun pun menyuruhnya agar tak perlu khawatir. Setelah itu, mereka pun dipersilakan masuk ke arena pertandingan. Saat itu Yunzong berkata jika ia tak menduga jika Su Jiao akan benar-benar pergi. Tetua Liu pun memberitahu jika tambang Lingxi dicuri oleh sekte King Yun sekitar 3 tahun lalu. Ia pun menyuruh Yunzong untuk merebutnya kembali dalam pertarungan nanti. 不管你有去无去，没想到这次我要让青云宗抢走的灵石矿。 Kemudian terlihat Wang Ning yang sedang berbicara dengan seseorang yang ternyata ia adalah Paman Wang. Rupanya mereka datang ke tempat itu untuk mencari sesuatu. Pamannya juga berkata jika keluarga kerajaannya tak takut pada sekolah Azure Dragon. Tapi kekuatan di belakang kota Baishui itulah yang tak bisa mereka remehkan.
Wang Ning pun memberitahu jika ia telah 3 tahun berada di sekte Qingyun dan dirinya juga telah menghancurkan rumah harta karun, tapi tetap saja Wang Ning tak bisa menemukan harta peninggalan istana Nandi. Setelah itu mereka pun segera pergi ke sebuah tempat untuk mencari peninggalan istana Nandi tersebut. 我王家虽不惧青云宗，可白水城精力量都赶去参加了，剩下这些废物不成器了。来这种穷乡僻壤，背后的势力可不是咱们能招惹的。这几年可苦了我了。是了，咱们去洗剑阁。哥，我在这青云宗3年，南地遗物，南地遗物一定藏在那儿。年了，藏宝阁都被我翻烂了。 Shin kembali ke arena pertandingan. Rupanya di sana terlihat seorang ketua dari kota Whitewater yang bernama Bai Qiushi. Semua orang yang ada di sana pun terlihat sangat kagum karena kemampuannya sudah cukup terkenal. Dan bukan hanya itu saja, bahkan keempat sekte besar pun harus bersikap sopan kepada dirinya. Kemudian ketua Bai pun mengumumkan jika 4 kompetisi sekte besar diadakan setiap 3 tahun sekali, dan kemenangan 3 tahun sebelumnya dipegang oleh sekte Qingyun dan sekte Xian yang masing-masing memegang sebuah kota konservatif. Sedangkan sekte Tebing dan sekte Pedang Terbang disuruh untuk memilih salah satu dari mereka untuk ditantang bertarung, dan sang pemenang akan mendapatkan kejujuran. Ia juga memberitahu jika pemain pengganti hanya bisa bermain 1 kali, dan saat itu juga kompetisi keempat sekte besar pun segera dimulai. 胜者获得城池，各持有1座城池的青云宗和紫炎客客气气的。 争夺赛由3年前获胜炎宗守擂，玄阳宗与狂见过4位宗主，各位请新选手不限次数。下面我兄们可选择其中1宗进行挑战，候补选手只能上场1次，而核心宣布4宗大比现在开始。 Saat itu, seseorang bernama Aodeng dari sekte Jian melompat ke arena untuk menantang sekte Qingyun, dan rupanya Xie Biao dari sekte Qingyun yang akan segera melawannya. Hingga saat itu juga terjadilah pertarungan di antara mereka. Beberapa murid inti pun terlihat cukup kagum atas kekuatan Xie Biao karena menurutnya Aodeng bisa saja kalah pada gerakan ketiga. Terlihat juga dalam pertarungan itu, masing-masing dari mereka mengeluarkan teknik andalannya untuk saling jual beli serangan. Dan benar saja pertarungan itu dimenangkan oleh Xie Biao yang berasal dari sekte Qingyun. Dan ketua Bai Qiushi juga mengumumkan siapakah selanjutnya yang akan menentang sekte Qingyun. Rupanya saat itu Huang Daomen turun tangan untuk menentang sekte Qingyun. Mengetahui hal itu, Feng Daoyu dari sekte Qingyun akan bersedia maju untuk membalas kematian temannya di 3 tahun yang lalu. Temannya dari sekte Qingyun pun mengingatkan untuk berhati-hati melawan orang seperti Huang Daomen. Dan saat itulah pertarungan mereka pun segera dimulai. Tapi sayangnya saat itu film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya, kita akan diperlihatkan pertarungan dahsyat antara 2 orang praktisi tingkat tinggi yang masing-masing dari mereka mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Kemudian terlihat Chunjong yang berkata jika semua ini hanyalah sebuah permulaan. Terlihat juga Wang Ning dan pamannya yang masih sibuk mencari-cari harta peninggalan milik istana Nandi. Dan saat itu rupanya Laodong datang untuk mencari Lin Yun karena ia ingin mengabarkan jika rumahnya telah diserang. Rupanya saat itu Lin Yun tak ada. Laodong pun segera dihajar oleh pamannya Wang Ning tersebut. Kembali ke arena pertandingan, di sana terlihat Liu Yunfei dari sekte Qingyun bertarung dengan Yun Zhong dari sekte Awan Ungu. Dan saat Liu Yunfei mulai terpojok, Lin Yun pun segera turun tangan untuk menyelamatkannya. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. 左云飞，给我下去！玄阳宗风无痕前来向青云。白羽凡，来吧！
给我死！少主小心！吃我一招雷厉风行！